Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai pergerakan robot berbasis posisi dan kecepatan, pada hari ini kita akan coba belajar untuk menggunakan sensor yang terpasang pada robot untuk mendeteksi objek yang ada di hadapannya. Yang pertama, kita harus menambahkan objek di arena ini, yaitu dengan cara kita klik pada tombol plus di sini, kemudian kita klik di Paste Node, klik 2 kali atau kita tekan tanda panah di sampingnya, kemudian kita pilih solid di sini, kemudian kita klik Add. Nah, di sini akan muncul menu solid di sini, tapi di arena belum muncul ya, sehingga kita perlu atur agar objek yang ada di arena ini menjadi kelihatan. Yang pertama, kita harus mengatur bentuk dari objek yang akan kita gunakan di pengujian ini. Nah, kita bisa setting di sini, kita klik di solid, kemudian di sini ada bounding object. Secara default ini tulisannya adalah null begitu. Kita bisa klik, kemudian klik 2 kali di bounding object, kemudian akan muncul a node, kemudian kita bisa pilih bentuknya, kita bisa pilih salah satu dari base node yang ada di sini. Di sini saya memilih box, mungkin nanti kita bisa memilih yang lain untuk di waktu yang lain ya. Kita pilih, kita add. Nah, di sini ada muncul size atau ukuran dari boxnya. Di sini sudah terlihat ada bayangan putih, masih transparan begitu. Dan nanti akan kita atur. Nah, selanjutnya untuk memberlakukan hukum fisika pada objek yang ada di arena ini, kita harus mengatur di bagian physics di sini, yang secara default adalah null begitu. Ini kita klik 2 kali, kemudian kita add untuk physics-nya. Nah, ini bisa sebagai contoh, ketika objek ini diletakkan di atas arena, nanti ketika kita simulasikan, objek itu akan jatuh ke arena. Atau misalnya robot ini menabrak objek, maka akan terpental begitu ya robotnya. Atau kalau misalnya lebih ringan objeknya, maka objeknya yang akan terpental. Seperti itu. Selanjutnya, yang perlu kita atur di sini adalah di bagian children. Nah, di sini children kita atur klik 2 kali, kemudian di sini kita pilih sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kita pilih shape di sini. Nah, kemudian kita atur di bagian shape ini agar muncul menjadi ada warnanya begitu. Kita pilih di sini ada base node, kemudian PBR appearance. Kemudian kita juga atur untuk geometrinya. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih di sini box ya, agar sesuai dengan tujuan kita awal, yaitu bentuknya adalah box. Nah, di sini sudah muncul untuk solidnya, objeknya. Nah, di sini untuk warna kita bisa atur di bagian appearance yang tadi kita atur. Untuk base color kita bisa atur, misalnya mau hitam ya kita bikin 0 dan 0 misalnya seperti ini. Nah, maka warnanya akan menjadi hitam. Kemudian untuk memindahkan, sama seperti kemarin, kita bisa putar-putar arenanya dulu, kita setting di tengah misalnya. Kemudian ini boxnya kita naikkan, kemudian kita geser begitu.
Atau kita bisa gunakan shift untuk menggeser robotnya kemana gitu, ke arah yang kita inginkan. Nah ini kan robotnya masih terbang ya di atas ya. Nah kita bisa turunkan di agar di nol gitu. Nah di sini. Nah seperti ini. Nah atau kita bisa menggunakan di sini di translasi kita bisa atur untuk posisinya di mana gitu. Misalnya 0,0,0 gitu misalnya. Nah, dia akan di tengah. Misalnya di X-nya kita ubah menjadi 1 begitu. Oh, karena ini ukurannya 1 ya. Nah, jadi menghilang. Misalnya 0,1. Nah, dia akan di posisi 0,1. Kemudian di Y-nya, Y-nya kita misalnya ubah ke 0,1. Dia akan naik ya. Naik. Kita lihat terlalu tinggi karena tadi ukuran boxnya adalah 0,1, maka di sini kita bisa bikin 0,05. Kemudian kita bisa enter, berarti dia di atas permukaan arena. Kemudian tadi berarti ini untuk XY-nya seperti ini ya. Ke arah merah ini berarti X, ke arah hijau Y, berarti ke arah biru ini Z. Berarti Z misalnya kita atur untuk Z positif, misalnya di 0,1 juga. Oke, berarti di ke arah kanan dan ke arah bawah begitu ya. Untuk X-nya ke arah merah, Z-nya ke arah biru dan Y-nya ke arah hijau. Nah ini kita perlu sepakati dulu karena kita menggunakan simulator yang sudah jadi, sehingga kita perlu sepakati dulu. Kemudian di sini kita akan coba selanjutnya kita akan coba membuat program untuk mendeteksi objek yang ada di hadapan robot gitu. Kita save dulu. Di bagian sebelumnya saya sudah lampirkan untuk program yang digunakan untuk membaca objek yang berada di depan robot menggunakan sensor yang terpasang ya. Seperti yang ada di program sebelah kanan ini, sama dengan yang ada di lampiran slide sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa sementara kita kecilkan dulu. Kemudian kita simpan. Setelah Anda menulis, pastikan semua fungsi ini sudah sesuai ya. Mungkin ada tanda petik atau apa namanya, huruf-huruf yang berbeda, nanti silahkan disesuaikan. Kalau tidak nanti akan terjadi error. Nah setelah kita save, kita bisa build current project. Kemudian kita bisa buka konsolnya untuk mengetahui progresnya. Kita bisa reset setelah itu. Kemudian setelah build-nya selesai, kita bisa simulasikan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai sensor kanan dan sensor kiri. Secara default, sensor kanan dan sensor kiri ini membaca raw data sekitar 60 sekian ya, 60 sampai 70 sekian. Nah, karena ini depannya adalah di sebelah atas di sini, maka kita bisa
dekatkan objeknya. Nah, ini berubah ya untuk sensor PS7, di mana nilainya menjadi 130-an. Nah, sensor PS7 ini terpasang di sebelah kiri depan robot. Sedangkan untuk PS0 atau sensor kanan, ini kita bisa pindahkan ke sisi sebelah kanan. Nah, di sini dia membaca 180-an. Nah, seperti itu. Berarti kita sudah berhasil membaca nilai jarak yang dideteksi oleh sensor PS0 dan PS7 yang terpasang di depan kanan dan depan kiri oleh robot. Kita bisa tutup dulu. Nah, untuk melihat posisi sensornya, ini kita mengingat-ingat kembali di video sebelumnya, yaitu PS0 ini sebelah kanan atas dan PS7 ini yang kita gunakan di program di sini. Nah, silahkan Anda mencoba untuk memprogramnya sesuai dengan panduan yang saya berikan. Nah, untuk kasus yang kedua, kita akan mencoba mengatur kecepatan motor kiri dan kecepatan motor kanan, di mana sebelumnya juga saya sudah lampirkan program yang bisa digunakan. Di situ saya tambahkan dua variabel, yaitu kecepatan motor kanan dan kecepatan motor kiri. Kemudian ini kita gunakan untuk mengatur kecepatan motor yang kanan dan kecepatan motor yang kiri. Nah, di sini saya mengubah posisi dari obstacle atau box di sini, halangan, menjadi di hadapan robotnya. Kemudian saya save agar tidak berpindah lagi. Nah, di sini kita akan coba atur posisinya adalah sekitar di X-nya adalah 0 begitu ya. 0, 0 kita coba kita nolkan di tengah, kemudian Y-nya kita 0,5 sama agar dia terletak di melekat di arenanya. Kemudian di sini 0, kita setting di 0, misalnya 2 minus 0,2 atau 0,3 gitu ya, agar agak lebih jauh 0,3. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini kecepatan motornya kita setting tidak terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat nanti robotnya akan ngebut begitu. Kita setting 1 atau 2 begitu. Kita setting di sini 2. Jadi ketika nanti jaraknya sensor kanan mendeteksi nilai yang lebih dari 85 dan sensor kirinya juga mendeteksi lebih dari 85, maka dia akan berhenti. Kalau kurang dari 85, maka dia akan bergerak lurus ke depan. Nah, di sini kita sudah buat programnya. Kita bisa simpan, kemudian kita build programnya itu. Kita lihat di konsolnya. Oke, kita reset. Di sini kita tadi sudah atur tapi hilang lagi ya. Kita 0, 0. Kemudian di sini tadi 0,3. 0,3 kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu agar tidak terulang kembali, kemudian kita simulasikan. Nah, kita lihat di sini ketika robotnya mendeteksi lebih dari 85 jaraknya, maka robotnya akan berhenti di sini. Nah, kita bisa atur terkait dengan jarak yang ada di sini.
Sebagai contoh di sini kita akan ubah misalnya tuh nilainya menjadi kurang dari 75 begitu ya. Di sini 75 juga. Kemudian kita simpan, kita build. Oke. Nah, di sini misalnya kita simulasikan. Nah, dia akan berhenti di hadapan objeknya. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak menabrak. Nah, mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Jadi silahkan dicoba bersama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua.